Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim wa ab'adana an su'il khuluqi ila khuluqil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil hujjatil balighah wa husnil bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ajma'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya bagi Allah semata, Zat yang maha pencipta, pengatur kehidupan alam semesta. Atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di awal tahun 2021. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat beliau senantiasa tercurahkan kepada kita selaku umatnya. Selaku khatib pada Jumat kali ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian secara etimologis berasal dari bahasa Arab, dari kata waqo yang berarti menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, dan memerhatikan. Sedangkan secara terminologis menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun judul khutbah pada Jumat kali ini adalah cerdas dalam menyikapi tahun baru. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, meraih derajat manusia terbaik di hadapan Allah adalah cita-cita setiap muslim. Seorang muslim yang baik bukan saja menaikkan derajatnya di hadapan manusia, namun juga mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi manusia terbaik harus mengikuti resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita. Adapun resep yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk menjadi manusia terbaik di antaranya, pertama, menjadi manusia terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan selalu dihiasi dengan kebaikan. Pemandangan yang kita temui hari ini, orang-orang larut dalam sukacita pergantian tahun baru dan merayakannya dengan kegiatan-kegiatan khusus. Momen tahun baru menjadi saat-saat yang paling dinanti oleh sejumlah orang untuk meluapkan rasa bahagianya. Karena bahagianya terhadap momen-momen tertentu merupakan sesuatu yang sifatnya manusiawi. Karena bahagia terhadap momen-momen tertentu merupakan sesuatu yang sifatnya manusiawi. Akan tetapi, luapan kebahagiaan itu jangan sampai melampaui batas dan menimbulkan klaster baru terhadap penyebaran wabah COVID-19. Di saat orang lain rela berjaga, menunggu saat-saat pergantian tahun baru dengan berbagai aktivitas duniawi, maka kita perlu mengimbanginya dengan berbagai aktivitas ukhrawi untuk mengisi waktu luang kita di dunia. Waktu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dalam menerima kesempatan hidup di dunia. Tetapi ingat, kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat. Oleh karenanya,
Islam lebih mengutamakan bekal kehidupan akhirat di atas bekal kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikategorikan sebagai dua jenis kehidupan sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan tidak sejati, kehidupan dunia, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 64. Al-Quran juga memberikan peringatan tegas terhadap tujuan diciptakannya manusia. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah yang diperintahkan kepada jin dan manusia sangatlah bermanfaat bagi diri mereka. Pengertian ibadah pun sangat luas. Tidak sekedar ritual kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, dan sejenisnya, melainkan juga ibadah sosial seperti kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang amat besar. Sebagaimana Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan, "Alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi isghaluhu bima la ya'nihi, wa in imri'in dhahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah lajadirun an tatula 'alaihi hasratuhu, wa man jawaza arba'ina wa lam yaglib khairahu 'ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar." Pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan sesaat saja seseorang menghabiskan waktunya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian yang berkepanjangan. Dan barang siapa yang menginjak umur 40 tahun, namun kebaikannya dikalahkan oleh keburukannya, maka dia hendak mempersiapkan diri menuju neraka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, momen pergantian tahun baru mesti disikapi secara cerdas, wajar, dan tepat. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap usia untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dari perilaku hidup kita di dunia. Tahun baru lebih tepat menjadi momen untuk mengoreksi serta introspeksi diri sebagaimana yang disampaikan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wa innahu ahwanu fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah amal kalian sebelum ditimbang, karena lebih ringan kalian dihisab kelak jika kalian menghisab diri dari sekarang. Salah satu kezaliman dan kerugian yang nyata adalah Allah telah menganugerahi usia, lantas kita tenggelam dalam kemaksiatan. Maka wajib bagi kita dengan bertambahnya umur, bertambah pula ketaatan dan perbuatan kebajikan. Sebuah renungan dari Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari di dalam kitab Al-Hikam, "Rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu, wa rubba umurin qalilatun amaduhu kathiratun amdaduhu." Kadang umur berlangsung panjang namun manfaatnya kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaat melimpah ruah. Kedua, menjadi manusia terbaik adalah manusia yang melunasi hutang. Transaksi hutang piutang hari ini menjadi pemandangan biasa di kalangan masyarakat, baik itu dalam jumlah besar maupun jumlah kecil. Namun besar kecilnya hutang piutang tidak akan mempengaruhi dosa jika kita tidak berniat untuk melunasinya. Apabila seseorang meninggal dunia dan masih membawa hutang,
maka kebaikannya nanti akan berkurang untuk membayar hutang-hutangnya di akhirat kelak. Umar, dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun udiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, lunasilah hutang di dunia, karena kita tidak akan tahu kapan datangnya maut, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tegas terhadap seorang yang berhutang dan tidak mempunyai niat untuk melunasinya. Sebagaimana riwayat hadis dari Suhaib al-Khair, Rasulullah bersabda, "Ayyuma rajulin yadayyanu daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan." Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak akan melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga khutbah ini dapat memberikan dorongan serta referensi bagi kehidupan kita agar senantiasa cerdas dalam menyikapi setiap momen pergantian tahun baru demi terwujudnya manusia-manusia terbaik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin fi hadhihi as-sana al-jadidah wa adkhalana fi zumrati ibadihi al-mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsih. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ربنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكالنا وتعلم جهرنا وسرنا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والشدائد والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر البلدان عامة يا رب العالمين. اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم اصرفه عن بلادنا وبيوتنا وأزواجنا وأولادنا بلطفك يا لطيف
إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واشف مرضانا وأمراض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.